Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil ghurril mayamin, amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muftatahi surati Fussilat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Shadaqallahul 'azim. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وفي رواية أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ويقال عن بعض العلماء أنهم قالوا: من لم يعرف العربية لم يوثق علمه في الدين. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في قناتنا Guru Ngaji Kampung min liqa'in jadid ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Widnawi khilala syarhi hadzal kitab aw al-kutab al-mudhakkirat fi an-nahwi was-sarfi. Fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasah dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada halaqah yang kedua ini, insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Apa pembahasannya mengenai al-kalimatu? Apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah kata. Al-kalimah adalah kata, bukan kalimat yang diartikan bahasa Indonesia adalah kalimat yang tersusun dari beberapa kata, tapi al-kalimah di sini adalah kalimat atau kata yang tersusun dari beberapa huruf. Nah, ini keterangannya. Hadza darsu, hadza ini ad-darsu, ya pelajaran, yu'addu dianggap, ya dianggap sebagai aslun, asal, dasar, asas, min usuli, dari beberapa asas, ad-durusi, pelajaran-pelajaran, allati ba'daha, yang setelahnya. Jadi al-kalimah ini
Nanti pelajaran pertama ini adalah dianggap sebagai dasar pokok dari pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, dalam ad-darsul awal ini fihi tis'atu as'ilatin wa ajwibatin. Nanti di pelajaran pertama ini ada sekitar 9 soal jawab. 9 soal jawab. Yabda'u minas su'alil awwali, nanti diawali dari soal pertama. Ya, karena memang ad-darsul awal ya. Wa yantahi bis su'alit tasi', dan akan berakhir di soal yang ke-9. Fa'ala talibi, maka seyogyanya para pelajar atau seyogyanya seorang pelajar an yurakkiza, supaya berkonsentrasi, memfokuskan hadzal darsa, ya, pelajaran yang pertama ini. Asyad tarkiz, ya memang benar-benar konsentrasi lah, konsentrasi penuh. Liyanala, supaya apa? Supaya nanti mendapatkan suratan amatan tammah, supaya mendapatkan gambaran yang umum, ya, gambaran yang umum, yang sempurna, yang lengkap. Artinya di pelajaran pertama ini memang benar-benar difokuskan, kalau bisa ya, kalau bisa turunan-turunan pembagian-pembagiannya itu dihafalkan. Baik, kita masuk ke ad-darsu al-awwalu, ad-darsul awwal, ya, pelajaran pertama al-kalimatu, yaitu kata. Nah, ini soal pertama. Limadza nadrusul lughatal arabiyyah? Mengapa kita mempelajari bahasa Arab? Nah, ini pertanyaan penting. Tujuannya supaya meluruskan niat, yang pertama. Yang kedua, tujuan kita supaya semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi jangan hanya mempelajari bahasa yang lain, kita semangat, bahasa Arab kita lemah. Mesti bahasa Arab ini adalah bahasa ketiga lah, setelah bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa baru bahasa Arab gitu. Baik ya, mengapa kita mempelajari bahasa Arab? Jawabannya ini. Nahnu, apa arti nahnu? Kita, ya, al-muslimuna adalah seorang muslim. Kita selaku orang muslim, la tidak nadrusuha, kita tidak mempelajari bahasa Arab ini. Ini untuk meluruskan niat tadi nih. Mujarradat tafahumi, yaitu sekedar memahami saja. Wattahadduthi biha, atau hanya sekedar supaya bisa komunikasi, bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, dengan orang Arab, sudah bisa menjawab, berdialog gitu. Enggak, kita selaku seorang muslim tidak hanya itu tugas kita. Al-waw dan la, tidak pula al-aghrad dunyawiyati, tidak pula ada iming-iming duniawi. Nah, iming-iming duniawi supaya bisa bekerja, supaya bisa ya menghasilkan duit lah dari situ. Ya. Naktasibuha, yang kita usahakan darinya. Oke. Al-waw dan innama, ya, sesungguhnya hanya, atau dan akan tetapi, nadrusuha, kita mempelajari bahasa Arab tadi ini. Nah, tujuan pertamanya apa? Hubban, karena ada rasa cinta, fi Allahi, cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan begitu juga dengan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama.
Karena cinta kita mempelajari bahasa Arab karena memang rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian keterangan berikutnya, wal Qur'anul Karimu unzila bilisanin arabiyyin mubin. Nah, Al-Quran yang mulia yang selalu kita baca, yang menjadi pedoman kita, yang menjadi imam kita, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang terang benderang. Nah, wal ahaditsun nabawiyyatu syarifatu, begitupun dengan hadis-hadis Nabi yang mulia, nataqat biha, juga menggunakan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Ya. Wal kutubul marji'iyyatu lil islami ullifat wa sunnifat biha. Dan kitab-kitab referensi, kitab-kitab yang menjadi rujukan mempelajari Islam, ditulis, dikumpulkan, ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Alfa, maka la, tidak ada hajat la alam bagi kami, ya, maka tidak ada hajat bagi kita ila ghairiha, tidak ada hajat yang lain kecuali tujuan kita itu tadi, ya, supaya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian melalui cinta itu akan tumbuh semangat. Karena cinta kepada Allah, Allah telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Cinta kepada Nabi SAW karena Nabi berbangsa Arab dan hadis-hadis beliau menggunakan bahasa Arab. Begitupun kitab-kitab kajian keislaman menggunakan dan ditulis bahasa Arab. Jadi tidak ada hajat kita untuk ke yang lain. Nah, illam nastati' fahma kitabillah. Jadi jika kita belum mampu untuk memahami Al-Quran, kitab Allah, begitupun al-ahadithi an-nabawiyyati asy-syarifati, begitupun dengan hadis-hadis Nabi yang mulia, bisyaklin mubashirin, ya, secara langsung kita nggak mampu memahami. Kita nggak mampu memahami Al-Quran secara langsung, hadis secara langsung, tidak mampu. Nah, meskipun sudah belajar bahasa Arab, ya, tapi nggak mampu. Bagaimana? Fanuhawilu fahma atau fanuhawila fahma kalami man, ya. Maka setidaknya kita berusaha dengan kemampuan bahasa Arab kita itu memahami perkataan atau kalam siapa yang paham keduanya, paham kitabullah dan paham hadis Nabi SAW. Setidaknya penjelasan mereka yang kita pahami. Khilala at-tafasiri, ya, ini melalui tentunya kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir, ya. Kita nggak mampu memahami Al-Quran langsung. Mungkin dengan belajar bahasa Arab kita berusaha memahami siapa yang paham Al-Quran. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ya. Sampai nanti tafsir yang kecil, tafsir Jalalain, Al-Waw dan Asy-Syuruhat. Begitupun dengan penjelasan hadis, ya. Tafsir ini tentu Al-Quran, ya, penjelasan Quran, tafsir Al-Quran. Wasyuruhat, penjelas hadis Nabi seperti Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menjelaskan hadis-hadis di Sahih Bukhari. Kemudian Al-Minhaj karyanya Imam Nawawi menjelaskan hadis Sahih Muslim. Nah, dan seterusnya.
Paling tidak jika kita belum mampu memahami Al-Quran dan hadis secara langsung, setidaknya kita insya Allah akan bisa memahami penjelasan-penjelasan ulama mengenai Al-Quran, makna Al-Quran dan makna Al-Hadis. Nah, itu soal yang pertama ya, mengenai menumbuhkan semangat kita dan memperbaiki niat kita dalam mempelajari bahasa Arab.